Shalom kakak, om, tante, opa, oma. Dalam program live ini kita akan belajar Alkitab lebih dalam lagi dengan menggunakan bahasa yang lebih santai. Semua bisa bertanya lewat kolom komentar. Dan jika ada yang ingin butuh bantuan doanya juga bisa dituliskan di kolom komentar yang ada di bawah ini, mau yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook. Juga mohon dukungannya dengan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Jika ada yang ingin mendukung lewat dana, bisa disebarkan lewat nomor rekening yang tersedia di kolom deskripsi. Dan lebih dari segalanya, dukungan doanya ya, agar program ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan akhirnya menyenangkan hati Tuhan. Oh iya, acara ini akan menemani kita semua di setiap malamnya ya. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Shalom semuanya, kembali senang bersama dengan saudara di malam hari ini. Di malam minggu ya saudara, kita akan coba melanjutkan ada tulisan Alkitab kita dari surat Paulus kepada Timotius ya. Malam hari ini kita akan masuk pada pasal yang ke-5 ya. Dan sebelum kita mulai, saya mengajak semua saudara untuk bersyukur sama Tuhan karena kita sudah lewati minggu yang berjalan kemarin, sudah ketemu Sabtu lagi, dan sudah juga mempersiapkan diri untuk hari Minggu besok ya saudara ya. Dan ucapan syukur itu saya percaya akan membuat kita melihat dunia jauh lebih berbeda ya. Jadi kunci kita bisa hidup tenang itu ya mengucap syukur dalam segala hal. Dan saudara, sebelum kita mulai ya, kita coba satukan hati, tenangkan diri, dan kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini kami sudah ada dalam program Deep Talk with Pastor kembali, dan ajar kami kebenaran-Mu agar tadarusan Alkitab kami di kitab yang baru ini bisa berjalan dengan baik. Jangan tutupun kami yang Kau lalui Tuhan, kami siap diberkati oleh ayat-ayat yang kami baca pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu bisa mempersiapkan Alkitab saudara, dan saya juga mempersiapkan tampilan Alkitab agar bisa muncul di layar gadget saudara ya. Kita siapkan sama-sama.
Ya, sudah ada bantuan di layar saudara, yakni tepatnya surat Paulus yang pertama kepada Timotius pasal yang kelima, ya. Perikopnya mengenai saudara-saudara seiman, ya. Kita sudah tahu, kita sudah mengikuti di tadarusan kitab ini di hari-hari kemarin. Paulus sudah menasihatkan Timotius, anak rohaninya ini yang mungkin relatif masih muda ketika dia memimpin satu gereja atau mengembalakan sebuah gereja. Paulus sudah menasihatkan soal bagaimana seharusnya kamu mengajar atau membuat orang-orang yang Kristen yang benar gitu, secara attitude dan juga secara karakter dan sikap hidup mereka. Laki-laki Kristen harus bagaimana, perempuan Kristen harus bagaimana gitu ya. Terus juga penilik gereja harus bagaimana, diaken gereja harus bagaimana gitu ya. Terus Paulus juga mengajar, kamu harus begini, jangan anggap dirimu itu muda dan lain sebagainya gitu. Jangan sampai orang menganggap dirimu muda dan lain sebagainya. Jadi munculkan teladan. Jadilah teladan. Itu sudah kita bahas kemarin beberapa malam yang lalu. Sekarang nasihat Paulus mengenai saudara-saudara seiman. Apa kata Paulus? Coba kita baca ayat 1 ya, pasal 5 ini. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan teguhlah dia sebagai bapak. Teguhlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Jadi, ya ini yang harus kita bisa memposisikan diri. Jadi meskipun saudara misalnya melayani Tuhan ya, atau saudara sebagai hamba Tuhan dimanapun posisimu, ketika kita berhadapan dengan siapapun, orang yang kita hadapi mungkin usia lebih tua, misalnya usianya kita umur ya 30-an, yang kita hadapi umur 50 tahunan ya, tapi kita harus bisa yang 30 tahunan ini misalnya ya, memposisikan diri ketika menegur orang tua itu ya seperti bapak mereka, seperti ibu mereka. Kepada anak-anak muda, teguhlah kita, posisikan dirimu seperti seorang bapak. Kepada perempuan-perempuan yang muda, teguhlah diri mereka sebagai seorang adik. Itu artinya kita akan menjadi orang yang ya bisa diterima. Jadi bahasa sederhananya itu punyailah sebagai hamba Tuhan tuh etika dan moral yang baik. Sehingga ketika kita harus menegur orang yang lebih tua pun kita juga tidak diremehkan. Ya, kalau kita menegurnya ya nggak ada, ini kan treatment ya sebenarnya. Jadi ini bisa dipelajari, ini bisa dibentuk dalam diri kita. Kalau saudara mau ya, ini bukan ujuk-ujuk begitu saja ya. Tapi ya kita menegur sebagai seorang bapak kepada orang yang jauh lebih tua daripada kita itu bisa kalau kita memang mau belajar ya. Ya kalau saudara nggak tahu ya bisa ikut sekolah-sekolah komunikasi ya, sekolah-sekolah ya public speaking atau kepribadian. Kita bisa belajar itu semuanya. Kalau nggak mau sekolah-sekolah seperti itu, beli bukunya banyak sekali dan belajar secara otodidak pun bisa. Ya, dalam keseharian kita mulai coba ya. Kalau sama orang tua ya kita ngomong yang jauh lebih berwibawa, intonasinya itu bisa diatur saudara. Dan terutama yang kewibawaan rohani itu ada yang kita bisa dapatkan dari Tuhan. Kita minta dari Dia. Ini menarik juga, terus tegurlah perempuan-perempuan muda sebagai seorang adik. Jadi kita ketika menegur perempuan yang jauh lebih muda daripada kita itu karena kita anggap mereka itu adik, ya kacamata kita laki-laki tentunya jadi akhirnya lebih objektif gitu ya. Lebih baik memandangnya. Sebab kalau kita tidak memandang perempuan tua itu sebagai adik atau sebagai anak misalnya, anak sih lebih bagus ya. Ya kita akan bisa tergoda dan lain sebagainya. Ya itu kan naluri laki-laki kan seperti itu. Jadi ini harus dibentuk saudara. Jadi ada seninya gitu ya. Sebagai orang Kristen itu ketika berhadapan dengan siapa saja, terutama dalam konteks ketika kita mau menegur seseorang.
atau menasehati seseorang, mengajar seseorang, ya, ingin mengubah seseorang. Jadi sama-sama kita belajar sebenarnya. Perikop berikutnya mengenai janda, ayat 3. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Ada janda-janda yang benar-benar janda, jadi ada janda-janda yang nggak benar-benar janda, janda jadi-jadian gitu ya. Ini janda yang benar-benar janda itu memang ada kriterianya di zaman Perjanjian Baru yang pernah saya baca bukunya, saudara, bahwa janda itu ya perempuan yang nggak bisa dibilang muda, ya, perempuan yang sudah tua 60 tahunan ke atas gitu, dan mereka bisa disebut janda atau menyandang diri janda ketika mereka yang mempertahankan kejandaannya itu sudah cukup lama, ya. Dan janda karena ditinggal mati suami gitu ya, itulah janda. Jadi kalau misalnya ada perempuan muda baru menikah terus suaminya meninggal sekalipun, dia akhirnya menjadi seorang diri kembali, single parent kah atau janda kah, tapi usianya masih 20-an tahun, 30-an tahun, itu tidak masuk kategori janda dalam konteks dunia di Alkitab, baik di PL maupun di PB. Jadi janda yang benar-benar janda ini ya, maksudnya ya tadi kriterianya seperti itu. Kenapa ditekankan begini? Karena memang dalam konteks Perjanjian Baru kan lebih heterogen, nggak seperti zaman Perjanjian Lama. Perjanjian Lama perintah Tuhan atau Tuhan bersikap, Tuhan mengajar dalam konteks hubungan Israel dengan Israel, dalam artian ya mereka kan tidak boleh kawin campur dan lain sebagainya. Ya, mereka kan harus ya hidup sebagai satu bangsa yang solid. Tapi di dalam Perjanjian Baru, ketika kita sudah bisa menghormati, menghargai, mengasihi saudara kita, ya kita dituntut untuk bisa keluar. Maka di Perjanjian Baru kan orang kafir, orang yang tak bersunat, yang awalnya penyembah berhala, itu boleh menjadi seorang Kristen, ya, mudah menjadi seorang Kristen. Dan mereka masuk menjadi Kristen dengan budaya yang mereka bawa sejak mereka lahir dari kampung halamannya mereka, ya. Mungkin di saat itu, di zaman itu, di tempat mereka ya perempuan muda yang ditinggal suaminya, perempuan muda yang diceraikan suaminya, itu bisa disebut janda. Nah, tapi ketika mereka akhirnya bertobat, ya perempuan-perempuan yang tanda kutip jadi janda itu bertobat, atau orang-orang yang bukan Yahudi tadinya akhirnya menjadi Kristen, nah perspektif mereka itu dirubah oleh Paulus. Yang disebut janda itu seperti ini. Makanya kalau kita baca di tulisan Paulus yang lainnya, perempuan-perempuan muda yang sudah tidak bersuami itu diminta untuk menikah lagi gitu ya, supaya ya tadi ya tidak jadi batu sandungan dan lain sebagainya. Tapi kalau memang mau sendiri ya itu nggak bisa langsung dikasih stempel atau dikasih pangkat seorang janda. Janda itu terhormat, bukan ejekan ya. Sekarang aja orang mengatakan dia udah janda, itu dalam perspektif ya, ada yang menganggapnya positif, ada yang menganggapnya negatif ya. Tapi sudah terjadi penurunan ya. Tapi dalam konteks Alkitab, orang yang disebut janda itu orang benar dihormati, perempuan tua yang bisa menjaga kesendiriannya ketika bahkan sudah ditinggal suami. Jadi ada apresiasi. Makanya di dalam Perjanjian Baru, di dalam gereja mula-mula, janda-janda yang benar-benar janda ini harus dihidupi, harus dihormati, harus dipelihara ya, disubsidi lah. Jadi gereja saat itu ya memperhatikan benar-benar janda-janda ini yang benar-benar janda, supaya mereka tidak kelaparan, supaya mereka masih bisa hidup baik dan lain sebagainya gitu ya, saudara. Jadi hormatilah janda-janda yang benar-benar janda, ayat 4. Tapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Benar-benar janda di sini kemudian dispesifikin lagi, yang hidupnya benar-benar sendiri, nggak punya anak, nggak punya cucu. Nah itu harus dipelihara benar-benar. Sedangkan di ayat 4, kalau ada seorang janda yang sudah benar-benar janda, dalam artian dia sudah tua, sudah masuk kategori ya manula, dia sendiri, hidupnya bagus ya, tidak menggoda laki-laki ya, pokoknya menjaga kejandaannya, hidup sendirian gitu ya, setelah ditinggal mati suaminya. Nah kalau ini masih punya anak cucu, maka anak cucu inilah yang harus menghidupi mama dan nenek mereka ini, berbakti kepada orang tua, membalas budi orang tua atau nenek mereka. Ini yang harus dikerjakan gitu ya. Jadi yang harus dilakukan begitu. Ayat yang kelima.
Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Ya. Nah, ya janda yang benar-benar janda ya, meskipun ya gereja kalau kita baca Kisah Rasul akan melayani kehidupan mereka ya, tapi bukan ngemis berarti. Sekali lagi, saya sudah mengatakan berkali-kali dalam konteks Alkitab, terutama dalam Perjanjian Baru, kita tidak diarahkan sama sekali berbelas kasihan atau meminta belas kasihan dengan orang lain, mengandalkan orang lain. Bayangin, seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, nggak punya anak, nggak punya cucu juga, nggak punya suami lagi, benar-benar janda, ya sendirian di masa tuanya. Itu dikatakan di ayat kelima tadi harus menaruh harapannya kepada Allah dengan berdoa, bertekun, memohon, ya dalam doanya siang dan malam. Artinya mengandalkan Tuhan. Meskipun gereja memperhatikan, gereja berkewajiban untuk memelihara, tapi janda ini sikapnya itu tidak mengandalkan gereja, sehingga andai kata gereja kilaf, ada satu dan lain hal sehingga terselip atau lupa, janda ini ya tidak keluar kemana-mana. Aku kan juga janda, yaudah aku janda gak dapat apa-apa. Gak boleh gitu juga, mengandalkan diri hidupnya kepada Tuhan. Nah ini yang banyak terjadi kesalahpahaman, kemudian orang memainkan isu-isu ini, ya kayak orang susah gitu saudara ya, yang masih berat secara ekonomi. Itu memang orang Kristen lainnya, gereja diajarkan untuk mengasihi mereka. Tapi bukan berarti akhirnya orang-orang maafkan saya yang masih dalam kehidupan ekonomi yang berat ini kemudian minta kemana-mana, ceritakan masalah mereka kemana-mana, mengharap belas kasihan kemana-mana, ya sampai orang-orang yang nggak begitu dikenal pun ya dihubungi. Ya itu bagi saya kurang bijaksana juga. Meskipun memang ada bagian setiap kita orang Kristen gereja untuk menolong, ya tapi kan juga nggak seharusnya seperti itu. Ya gereja menolong tentu dengan kapasitasnya masing-masing, dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada mereka. Setiap kita juga ada berkat yang mungkin kita siapkan dari income bulanan kita untuk kita salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu bagus sekali. Tapi bukan berarti akhirnya orang-orang yang merasa sudah ditolong, sudah pernah ditolong, bisa berharap atau bergantung penuh pada orang ini atau gereja atau orang Kristen yang lain yang sering menolong ini. Mereka ini harus memohon kepada Tuhan siang dan malam. Dan juga kalau usianya masih muda, belum tua, belum janda seperti yang benar-benar janda ini, harus bekerja. Kisah Ruth itu kisah yang benar-benar menginspirasi. Apakah dia bukan janda dalam konteks orang-orang di luar Israel? Oh iya, jelas-jelas Alkitab katakan bahwa dia sudah ditinggal mati suaminya di tanah Moab. Ya, tapi ketika dia seorang diri, nggak kenal siapa-siapa di Bethlehem, dibawa oleh mertuanya Naomi, Ruth bekerja di situ. Ya, kenapa? Memang Ruth mungkin memahami juga bahwa meskipun dia sudah janda, ya dia masih bisa bekerja. Dia harus hidup dari kekuatannya sendiri dan bergantung pada Tuhan dalam doa permohonan siang dan malam tentunya, dan akhirnya diberkati. Bukan saja makanan minumnya tercukupi, tapi Alkitab katakan dia dapat suami, yakni Boas, tidak lama setelah dia datang ke Bethlehem. Coba perhatikan, ketika Ruth dan Naomi sampai di Bethlehem sudah ada musim menuai, ya panen, dan Ruth langsung bekerja nggak lama kemudian, ya di musim panennya itu. Dan gak lama kemudian dia akhirnya ketemu sama Boas. Itu dalam, kalau kita baca kitab Ruth itu bisa dalam hanya hitungan hari, minggu, dan akhirnya Boas menikahi dia. Jadi gak lama dia susah sendirian di Bethlehem, di negeri orang, tanpa punya kenal siapa-siapa, coba Naomi. Dalam durasi waktu yang pendek itu dia akhirnya bisa punya suami yang kaya raya yang namanya Boas, dan lewat kehidupan pernikahan mereka akhirnya lahirlah, ya saudara tahu ya, nenek moyang Israel, ya yakni Isai, Daud, Salomo, dan juru selamat kita Yesus Kristus lahir dari garisnya Ruth ini. Ya, itu yang kita bisa pelajari. Ayat 6. Tapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Ya kalau janda
ya emang kaya sih tapi hidupnya mewah berlebih-lebihan, ya dia udah mati ketika dia hidup karena dia tidak bisa memposisikan diri dengan baik. Jadi memang Alkitab mengatakan semakin kita usia tua, semakin kita kondisi fisik kita semakin lemah, semakin kita tidak punya kekuatan lagi seperti masa muda. Ya, dengan ayat-ayat ini kita diarahkan untuk semakin hidup bergantung pada Tuhan dalam permohonan. Meskipun kita kaya raya, tapi hidup mewah itu mestinya sudah menjadi sesuatu yang kita tinggalkan. Bahkan ketika kita masih muda pun mestinya kita tidak perlu juga hidup mewah atau berlebih-lebihan. Nah, hidup mewah ini ya masih kita bisa diskusikan ya. Orang yang kaya raya misalnya makan di restoran bintang 5 itu sesuatu yang biasa, tidak berlebih-lebihan. Kita yang hidupnya biasa, kalau kita memaksakan diri makan di hotel bintang 5 itu yang berlebih-lebihan. Nangkep saudara ya. Kita orang kaya beli tas branded harganya 20, 30, bahkan ratusan, bahkan 1 miliar sekalipun, itu bagi saya kalau memang kaya raya ya tidak berlebih-lebihan. Masih masuk akal saya lah. Tapi kalau kayak kita ya, atau saudara dan saya yang hidupnya biasa saja, terus beli tas harganya jutaan, belasan juta, puluhan juta, itu berlebih-lebihan. Nangkap saudara ya. Orang kaya di meja makannya karena berkelebihan ya, kaya raya, di meja makannya selalu ada makanan daging ya, daging sapi, daging domba ya, pokoknya semua daging-daging mahal-mahal yang premium itu ya, itu biasa saja. Tapi kalau kita memaksakan diri setiap hari di meja makan kita harus ada daging, itu berlebih-lebihan. Nangkap saudara ya. Nah, jadi emang ukurannya agak subjektif, tapi intinya tidak berlebih-lebihan. Ya sewajarnya aja gitu. Sewajarnya dengan posisi berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya. Sebab kalau kita berlebih-lebihan ya kita fokus ke sana, kita bergantung ke sana, kita hidup untuk itu, akhirnya Paulus katakan kepada Timotius, orang ini sudah mati padahal dia masih hidup. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu agar mereka hidup dengan tidak bercela. Tapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Nah, ini kembali kepada orang-orang ya yang hidupnya berkelebihan tapi nggak memelihara sanak saudaranya, nggak menjaga, nggak membantu sanak saudaranya sendiri yang masih punya hubungan darah, pertalian darah dengan dia. Ini orang lebih buruk daripada orang tidak beriman. Itu kenapa saya bilang, selalu saya katakan, kalau sudah diberkati, ada mertuamu, ada orang tuamu, ada iparmu, ada saudaramu, ada keponakanmu yang hidupnya benar-benar susah, ya tolonglah mereka dengan apa yang kita bisa. Ya. Tapi bukan berarti juga sisi lainnya, kita yang sedang terpuruk hari ini, kemudian juga terus merongrong dan meminta atau bergantung pada saudara kita, orang tua kita, mertua kita, ipar kita, om kita, keponakan kita, anak kita yang hidupnya mewah. Harus ada pride dalam diri sendiri bahwa kita harus bekerja. Nah, kalau ini dua-duanya, dua orang ya, yang satu berkelebihan, yang satu kekurangan, tapi punya pertalian hubungan darah ini saling memahami, ya akhirnya semuanya bisa running well. Yang kaya ya akhirnya bersukacita karena bisa membantu saudaranya yang susah. Yang susah ini pun berusaha untuk bekerja senantiasa ya. Ketika yang dia kerjakan dengan maksimal ini belum memadai untuk memenuhi keluarganya, kebutuhan keluarganya, diberkati oleh saudaranya yang kaya ini, akhirnya bisa bersyukur. Tapi tidak akan terus bergantung pada orang ini, dia akan terus bekerja juga. Sampai pada satu sisi semuanya bisa diberkati dan masing-masing bisa jadi berkat buat yang lainnya juga. Itu yang Tuhan inginkan, saudara. Jadi satu sisi kalau kita berkelebihan, kita punya hati untuk nolong orang. Sisi lain kalau kita masih berkekurangan, nggak punya apa-apa, kita harus hidup bergantung pada Tuhan dan bekerja. Nangkep ya saudara ya? Ya, ini rule-nya. Ini yang saya hidupi, yang saya kerjakan selama bertahun-tahun saya mengerti kebenaran firman Tuhan dan sampai sekarang mengembalakan itu yang saya berusaha untuk kerjakan. Ya, ayat yang ke-9. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang lebih dari 60 tahun yang hanya satu kali bersuami.
Itu seorang janda yang benar-benar janda, yang sudah usianya 60 tahun, yang hanya satu kali bersuami. Jadi kalau ada janda pun usianya sudah di atas 60 tahun, tapi di masa lalunya dia kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai, kawin mati, kawin ditinggal mati gitu ya. Berkali-kali, artinya kawinnya berkali-kali. Itu juga nggak masuk kriteria janda yang benar-benar janda, saudara. Ayat 10. Dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Pendeknya, mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Janda yang benar-benar janda bukan saja sudah 60 tahun dan dulunya pernah hanya memiliki satu suami yang sudah mati mendahulunya, tapi juga perempuan ini attitude karakternya harus baik. Kalau meskipun dia ditinggal mati suaminya dan dia sendiri, tapi mulutnya jahat, sering ngomongin orang, sering fitnah orang, ya, terus gak pernah nolong orang, ya, suruh nyusahin orang, ya, anak-anaknya gak pernah dididik dengan baik sehingga anak-anaknya berantakan semuanya. Ada loh Bapak Ibu kalau mau jujur ya, ada yang narkoba, ada yang mati karena A, B, C, D gitu ya. Anaknya pokoknya nggak hidupnya benar gitu. Anaknya bahkan tidak bisa dijadikan contoh oleh teman-temannya. Ini juga bukan masuk kriteria janda yang benar-benar janda. Ya, ayat 11. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Karena apabila mereka sekali digairahkan oleh kebirahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin. Ya. Jadi kalau ada janda-janda yang masih muda mau mendaftarkan diri jadi janda, tolak. Karena kalau masih usia 30 tahun, 20 tahun, suaminya meskipun sudah mati sekalipun, ya ini kan, maafkan saya ya, kita kan entah laki-laki perempuan yang masih seusia gitu kan gairah seksualnya masih cukup tinggi. Nanti kalau didaftarkan jadi kriteria janda tapi hidup mereka seperti ini, ya kurang baik juga. Kurang baiknya gimana? Ya berkat yang Tuhan percayakan kepada gereja untuk disalurkan kepada janda-janda akhirnya nggak tepat sasaran. Kenapa jadi batu sandungan? Kok nolong janda yang model begini, yang hidupnya godain laki-laki orang, yang jadi pelakor rumah tangga orang berantakan gara-gara orang ini ya. Perempuan siapa sih? Oh itu member gereja ini. Nah akhirnya jadi rusak lah saudara. Maka tolak, kata Paulus. Ini bukan ngomongin tidak mengasihi sesama ya, tapi memang seharusnya janda-janda yang sudah ditinggal mati suaminya, ya saya nggak ngomong kawin cerai ya, ditinggal mati suaminya, karena kawin cerai kan nggak boleh dalam iman Kristen. Tinggal mati suaminya itu harus menjaga hidupnya benar ya. Lanjut saudara ya, ayat 12. Dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Nah ini menarik juga saudara ya. Orang Kristen itu diajarkan di ayat 13 ini, mereka tidak diizinkan, diajarkan untuk tidak boleh keluar masuk rumah orang. Jangan jadi orang yang sering nenangga gitu, jangan jadi orang yang sering nenamu ya. Sebab kalau nenamu itu pasti orang malas-malesan karena akan menghabiskan waktu di situ untuk ngobrol ngalor ngidul. Akhirnya ngomongin dan campurin urusan orang lain, rumah tangga orang lain, ngomongin orang lain, bahkan orang lain yang nggak dikenal yang cuma tahu dari infotainment diomongin juga, gitu ya. Akhirnya ngomongin hal yang nggak pantas. Jadi ya gunakan waktu yang efisien. Kalau boring ya bolehlah keluar rumah, tapi bukan jadi kebiasaan. Wah, saya hari ini belum namu nih, belum nenangga nih, belum ngobrol-ngobrol nih. Ya sebab saya paham juga sih kalau sendirian ya, sudah di masa tua gitu, sendirian sepi di rumah, inginnya ngobrol sama tetangga A, B, C, D. Tapi ini yang nggak bagus. Kenapa? Dari omongan-omongan itu ya pasti akan kita ngomongin orang kan. Lebih baik ya coba bikin acara seminggu 2 kali, 3 kali, digilir di rumah orang. Untuk apa? Untuk beribadah, untuk berdoa. Paling nggak dengan ibadah, keinginan kita untuk ngomongin orang itu bisa teredam. Masuk habis ibadah ngomongin orang, ngegosip gitu ya. Masuk sambil nunggu ibadah mulai kita ngegosip ngomongin orang. Kan pasti ada
ada rem di hati kita. Jadi paling tidak kita terhibur karena tidak sendirian. Kita bisa ngobrol sama orang, tapi yang diobrolin bukan orang yang jahat, ngobrolin orang lain, tapi ngobrolin Alkitab atau firman Tuhan atau sharing, kesaksian. Itu akan jadi berkat. Ya, jadi jangan sering campurin urusan orang. Ayat 14 ya. Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukkan nama kita. Saran Paulus kepada perempuan yang jauh lebih muda, sebaiknya kawin lagi. Supaya apa? Ya supaya beroleh anak, ya bisa punya rumah tangga lagi, sehingga nggak jadi bahan omongan gitu. Kalau sudah berkeluarga lagi kan nggak akan jadi bahan godaan, bahan omongan, bahan nyinyiran dari orang lain. Itu yang Paulus inginkan. Jadi nggak salah saudara kalau janda benar-benar janda, suaminya mati kan nggak salah nikah lagi. Yang nggak boleh itu kan kawin cerai. Makanya janda yang benar-benar janda. 15 ya. Karena beberapa janda telah tersesat mengikut iblis. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Nah, tapi kalau jika ada misalnya janda-janda yang masih muda, tanda kutip ya, belum 60 tahun, ini mestinya tanggung jawab keluarga besarnya. Ya. Jadi ditolonglah mereka. Tadi berbaktilah. Kalau punya hubungan darah, misalnya kita punya adik yang baru menikah beberapa tahun, suaminya meninggal, ya itu harus tanggung jawab kita. Ya. Sampai dia akhirnya menemukan pasangannya lagi dan bisa menikah kembali. Tapi sebelum itu ya kita harus jaga. Supaya apa? Supaya ya nggak jadi beban gereja, beban jemaat yang lainnya. Karena kan ada jemaat memberikan persembahan kepada Tuhan dikelola gereja, gereja itu punya kas ya untuk bisa disalurkan kepada janda-janda yang benar-benar janda. Jadi yang janda kayak gini ya tidak menghisap berkat yang seharusnya memang diarahkan untuk yang benar-benar janda, yang sendirian, yang sudah tua, nggak punya siapa-siapa itu. Kalau begini harus disupport, saudara. Ya. Ayat yang ke-17 perikopnya beberapa petunjuk dan nasihat lagi. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan berjerih payah berkhotbah dan mengajar. Ya ini harus diapresiasi oleh Bapak Ibu semua. Lepas saya ini pengkhotbah, bukan ini tujuan saya, tapi ini firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu tentu punya gereja masing-masing, kenal pendeta di daerahmu, kenal hamba Tuhan yang melayani baik di tempatmu berada, di gerejamu, apa di kotamu, atau di desamu. Hormati mereka 2 kali lipat. Ya. Terutama kalau mereka memang mengajar dengan baik, ya, berkhotbah dengan baik. Bahkan saya tiba-tiba bersin, udah 2 kali saya dalam tadarusan ini sepanjang minggu ini bersin di tengah-tengah. Saya nggak akan saya potong, biarin aja ngalir aja. Ya, jadi kita harus mengapresiasi, menghormati. Ya, ini firman Tuhan, saudara. Ya, sekali lagi ini bukan ngomongin saya, tapi ngomongin banyak orang di luar sana. Orang yang melayani, yang saudara anggap melayani dengan bagus, itu saudara harus apresiasi dengan luar biasa, karena mereka sudah beri yang terbaik kepada Tuhan dan juga kepada umatnya Tuhan. Ayat 18. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Hamba Tuhan yang benar-benar hamba Tuhan, yang melayani Tuhan bukan ukurannya uang, yang melayani Tuhan memang dengan usaha untuk memberkati banyak orang agar kenal kebenaran. Itu diibaratkan saudara nggak boleh memberangus, nggak boleh menghalangi kerbau yang sedang mengirik, lembu yang sedang mengirik, atau sedang membajak. Juga seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jadi saudara harus belajar untuk ini saya masih ingat nih dulu zaman saya kecil ya. Ini sekali lagi kita harus lihat dari 2 sisi. Hamba-hamba Tuhan seperti saya ya, aliran Pentakosta, karismatik, itu kan hidup bergantung Tuhan. Ya, zaman saya kecil saya masih ingat banget ya, ada hamba Tuhan yang ya gaya saya dulu, saya masih kecil kan masih belum paham ya, Pentakosta, karismatik kayak saya sekarang. Itu memang luar biasa melayani Tuhan di desa tempat
Saya masih ingat dulu di rumah eyang saya. Dia masuk di situ, dia melayani di situ, 1-2 orang, dia semangat di situ. Ya tapi dia juga ini, apa namanya, ya menariknya itu dia gimana ya? Ya, mungkin hatinya ingin mendidik orang supaya lebih ngeroh sama Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan. Karena di gereja yang saya itu satu desa sudah Kristen semuanya. Tapi ada hamba Tuhan yang dari aliran Pentakosta ini yang masuk ke daerah itu. Kalau saya nggak akan masuk. Ngapain saya masuk ke desa yang sudah Kristen semuanya? Dan memang akhirnya gagal tugas misinya. Karena datang ke sebuah desa yang sudah Kristen semuanya. Tapi caranya dia itu juga bukan saja salah, tapi juga bagi saya kurang bijaksana juga. Alih-alih ingin dekat dengan orang lain, dengan jemaat gitu ya, dia datangin, dia kunjungi, ya dia dia datang ke rumah-rumah, termasuk rumah yang saya, ya akhirnya kenal dengan keluarganya, anak-anak mantu cucunya. Saya zaman itu cucunya masih kecil jadi kenal gitu ya. Sering didoakan juga. Satu sisi saya lihat semangatnya bagus ya, tapi ya tadi ya saudara, dia ya jadi kalau gimana ya, jadi kita akhirnya yang merasa nggak butuh pelayanan dia karena kita sudah terlayani oleh gereja kita ya. Itu akhirnya ya terimanya nggak dengan sepenuh hati. Terlebih ya tadi ya, hamba Tuhan ini memposisikan diri ya butuh sesuatu, nangkap saudara ya, atau dari omongan-omongan informalnya setelah kita didoakan, ngobrol-ngobrol, dia mengarahkan gitu ya, dia butuh ini, dia butuh itu. Ini yang saya bilang, kita harus dua sisi melihatnya. Sebagai orang yang diberkati, kita harus menghargai, hormat, kata Paulus tadi, pada pemimpin gereja yang benar-benar fokus, ngajarnya bagus, jerih payahnya dalam berkhotbah itu luar biasa, melayani Tuhan dengan luar biasa. Kita harus apresiasi mereka. Ya, tapi dari sisi hamba Tuhan saya dalam ini, saya nggak boleh bergantung pada orang. Nah ini kita bawa ya, saya bawa contoh dalam diri saya. Saya sebagai pelayan Tuhan, saya hanya melayani Tuhan aja. Saya tidak pernah, makanya saya nggak pernah menceritakan keluarga saya seperti gimana kepada siapapun, jemaat yang dekat dengan saya sekalipun. Nggak akan pernah. Bapak Ibu boleh cross check sama jemaat Zoe, bahkan untuk kehidupan gereja. Ya, gereja hari ini kan punya pergumulan karena masih berusaha untuk bisa melunasi semua tanggung jawabnya karena membeli aset gitu ya. Saya nggak pernah gitu ceritakan kepada jemaat-jemaat. Saya hidup mengandalkan Tuhan. Kami hidup mengandalkan Tuhan aja gitu ya. Jadi saya sudah bilang pokoknya nggak boleh ceritain apapun, sesusah apapun ya kita ngandelin Tuhan aja. Jadi saya melayani seperti ini juga bukan dalam artian yang hal-hal yang seperti itu. Kalau saudara memberkati ya puji Tuhan, nggak masalah. Sayanya punya prinsip seperti ini. Bagi saya semua yang melayani Tuhan harus seperti ini. Jadi tidak datang melayani dengan harapan mendapatkan persembahan kasih. Tidak melayani dengan pemikiran dapatkan sesuatu dari orang. Melayani aja dengan tulus. Nah, sisi yang lain, saudara, saya, jemaat Tuhan harus menghargai, mengapresiasi hamba-hamba Tuhan yang berdedikasi seperti ini. Jika ini kembali berkolaborasi, jemaat yang mengapresiasi hamba Tuhannya ya mengapresiasi dengan sukacita kan, karena dia lihat bahwa pendeta ini, hamba Tuhan ini memang ketika bergaul dengan mereka tidak pernah ceritakan kesusahannya gitu, nggak pernah tanda kutip mengemis dengan bahasa yang halus gitu. Emang tulus ini melayani aja ya. Ketika datang ke rumah seseorang hamba Tuhan ini, ke rumah orang kaya ini misalnya, atau saudara gitu ya, disuguhi kopi puji Tuhan, nggak disuguhi apa-apa pun nggak masalah. Emang niatnya cuma datang untuk melayani. Nah orang-orang seperti ini kalau saudara harus dihargai, hamba Tuhan yang model begini. Nah sisi lain hamba Tuhannya juga ketika datang ke rumah A,
nggak dapat apa-apa, dapat ke rumah B, dapat sesuatu. Nah besok-besok jangan ke rumah B doang, karena mentang-mentang di masa lalu di rumah B ini selalu dapat pulang bawa apa-apa, sehingga si A akhirnya nggak terlayani. Nah ini kan juga sekali lagi prinsip yang harus masing-masing kita memahaminya, saudara. Supaya apa? Supaya saudara masing-masing, entah saudara itu jemaat diberkati karena memberkati hamba Tuhan, dan hamba Tuhan ini akhirnya benar-benar tidak merasa punya utang apapun terhadap orang ini, karena dia percaya bahwa dia melayani tulus. Orang ini tergerakkan hatinya karena Tuhan yang menggerakkan hatinya untuk memberkati dia. Nah kalau begini, dua-duanya akan diberkati Tuhan luar biasa. Dan apa yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan, yang jemaat menabur ini taburannya kan dia tuainya nanti, si hamba Tuhan ini ketika terima berkat itu ya berkati dari Tuhan, dan akan memberkati dia kehidupannya berikutnya lebih dahsyat lagi pelayanan. Ya saya berharap sungguh ya, andai semua hamba Tuhan model begini ya, kita belajar bersama-sama. 19. Janganlah engkau menerima tuduhan di atas seorang penatua kecuali kalau didukung oleh 2-3 orang saksi. Jadi kita nggak boleh menuntut orang penatua, ya, orang yang dituakan di gereja, pendeta, gembala, pemimpin gereja, nggak boleh nuduh-nuduh orang itu kecuali dikuatkan oleh 2-3 orang saksi. Ya. Ini kebanyakan nih dalam sistem gereja ya. Ya saya dulu pernah juga dalam kondisi saya mau cerita aja gitu ya. Ya kenapa nih ya, kok ada gerusak-gerusuk di belakang. Saya kumpulin semuanya. Ada satu orang saudara yang nuduh saya macam-macam. Ketika nuduh saya macam-macam, saya balikin, mana buktinya, mana saksinya. Ya saya akhirnya berani bersikap seperti itu ya. Karena saya ngerasa, loh kok dalam artian saya, ini komunitas saya benar-benar pure bangun dengan utuh, dengan tulus ya. Saya nggak paksa siapa-siapa untuk ikut saya nggak pernah loh saudara, ketika membangun The Way itu ngambil orang gitu, yuk ikut gue yuk, nggak ada satupun. Jadi orang yang datang kepada saya, Pak saya mau ikut sama Bapak melayani, serius loh. Kalau ini orang belum melayani Tuhan, orang tadinya jemaat biasa, coba doa dulu, kalau terus oke, silahkan besok datang. Tapi kalau saya tahu dia ini pekerja gereja lain, bahkan pekerja gereja lama saya, itu bukan 1-2 keluarga saudara yang mau ikut saya, ikut perintisan The Way, dan mereka semua orang-orang berduit semuanya. Tapi saya tolak. Ngapain? Kamu sudah melayani di sana, tempat saya, gereja lama saya, dan gereja itu cukup bagus kok ya. Ngapain? Sudah nyaman di sana, melayani di sana, ikut saya yang baru perintisan, kamu nanti akan tertekan. Udah di situ aja. Saya tolak. Mereka terus melayani dan kita terus berhubungan baik sampai hari ini. Ada juga beberapa yang sudah keluar dari gereja lain dan akhirnya nggak kami kasih ke tempat lain, ya nggak apa-apa. Jadi tiba-tiba di dalam kondisi seperti itu ya saya kumpulin, karena kenapa sih kalian begini? Ya. Karena ya saya dengar ada isu di belakang gitu, ada yang ngomongin saya di belakang, ya, ada yang mengarahkan. Saya paling nggak suka orang ngomong di belakang. Saya kumpulinnya semua. Yang lainnya diem, satu orang ini. Saya tanya, siapa kalian yang sependapat dengan itu? Ya, semuanya dia. Orang ini, ya udah buktinya mana? Ya, akhirnya mungkin dipermalukan lah. Saya tidak niat mempermalukan dia, tapi dia dengan tensinya dia ngomong seperti itu. Ketika tanya mana buktinya, saya orang yang belajar untuk bersaksi benar. Bahkan saya berkali-kali kalau ada satu orang yang pernah saya kondisikan, saya minjam, Pak saya minjam uang dong, tolong dong Pak, pokok entah kalimatnya minjem atau saya arahkan kondisi supaya orang itu berbelas kasihan sama saya gitu ya, saya akan turun dari mimbar ya. Sama juga ya, hari-hari ini saya kalau meminta rekan sekerja untuk melayani bukan dalam perintah, kamu kerjain ini, saya bilang kira-kira sanggup nggak ngerjain. Saya selalu begitu. Kalau sanggup ya kerjakan, tapi komitmen. Sanggup nggak kerjain ini? Berapa lama kamu ngerjain ininya? Oh seminggu, komitmen. Kalau misalnya 2 minggu bisanya, oke. Kalau nggak bisa pun nggak kenapa-napa. Saya nggak pernah paksa kamu harus bisa, kamu harus kerja ini. Oh, saya kasih perintah, pokoknya bisa nggak bisa harus bisa. Saya nggak pernah begitu. Nah hamba Tuhan tuh harus begitu. Nah saudara, kalau kau punya, ini kesalahan saya juga di masa lalu. Dulu saya di gereja lama, saya gereja bapak ibu saya pernah
Kan saya bilang saya pernah menurunkan pendeta. Itu karena saya belum berpengetahuan, masih bodoh, masih tolol, masih goblok lah soal firman Tuhan. Sebab saya pikir ini hamba Tuhan nggak benar nih. Ya. Gereja nggak jalan gara-gara kepemimpinan dia. Saya memang punya bukti karena saya bikin list gitu, tanda tangan, kumpulin tanda tangan. Berarti yang tanda tangan itu nggak sepemikiran dengan saya. Tapi tetap pada kondisi seperti itu mestinya nggak boleh saya lakukan. Kenapa? Kita dia janganlah kau menerima tuduhan atas seseorang penatua kecuali didukung oleh 2-3 orang saksi. Intinya kita nggak boleh menghakimi hamba Tuhan. Hamba Tuhan tuh biar dihakimi Tuhan aja lagi. Takut. Kalau saudara nggak suka sama hamba Tuhan itu dengan sikap terjang mereka yang kau anggap sudah salah, ya udah keluar, tinggalkan saja, selesai saudara. Dan saudara saudara akan salah, mengalami salah yang luar biasa kalau saudara ya melakukan sikap yang nggak tepat, nggak seperti yang Alkitab ajarkan. Itu yang saya mau katakan kepada saudara. Saya sedang tidak membentengi diri. Ya andai-andai ke depan Bapak Ibu nggak suka sama saya, sederhana. Ya Bapak Ibu tinggalkan aja, cari hamba Tuhan lain untuk kau dengar khotbahnya di YouTube. Selesai. Ya, selesai. Ya. Nah bagiannya saya berusaha untuk memberi yang terbaik, yang tulus. Jika kalau masing-masing akhirnya keras hati, ya Bapak Ibu yang menganggap saya salah terus keluar, tidak mengusik, tidak mengganggu pelayanan saya, Bapak Ibu akan terus diberkati Tuhan dengan prinsipmu itu. Saya pun yang merasa tidak berniat jahat, ya juga tidak terganggu ketika Bapak Ibu akhirnya keluar gitu. Saya akan terus fokus. Kenapa? Saya sudah merasa saya ngelakuin yang benar gitu. Ya. Apakah Doi misalnya tidak pernah ada orang kayanya keluar berkali-kali saudara? Tapi apakah pelayanan saya terpengaruh? Oh tidak. Saya santai aja, kenapa? Ya saya tulus-tulus aja, saya ngomong, saya melayani yang benar. Saya nggak pernah berekspektasi gimana gitu. Orang mau bantu saya, orang mau dukung pelayanan saya, puji Tuhan, nggak mau pun is okay gitu. Jadi akhirnya tenang. Saudara juga begitu mestinya. Ya, jadi sama-sama kita belajar ngerti gitu ya, ruah atau rohnya kebenaran ini gimana. Ayat 20. Kita baca ayat 20. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang agar yang lain itu pun takut. Ya. Ini ngomong kepada Timotius. Kalau ada orang yang benar-benar berbuat dosa ditegur. Ditegurnya ya ini karena Timotius sebagai gembala, ya boleh ditegur secara langsung gitu ya, supaya orang lain juga ngeh. Nah sekali lagi ini seninya. Ya, kita harus lihat juga kondisi jemaat kita sudah dewasa atau belum. Kalau jemaat kita masih baperan, masih cemen gitu imannya, ya, ini kalau ngomongin hamba Tuhan yang dengar saya ya, jangan lakukan itu. Bapak Ibu misalnya sebagai pemimpin, ya, anak buahmu itu banyak yang belum mengerti diri kita tegur orang lain di depan mereka, mempermalukan. Jadi akhirnya mempermalukan mereka, padahal niat kita tegur dia supaya yang lain tuh tahu. Jadi sekali gayung 2-3 pulau dayung ya, 2-3 pulau terlalui, itu maksudnya kan kita kan. Tapi kalau kita lihat audiens kita atau bawahan kita atau jemaat kita itu belum baik, belum benar, belum pas, ya jangan seperti itu. Jadi sekali lagi ini ayat nggak bisa kita tafsirkan literal gitu. Harus kita baca, kita lihat konteksnya juga. Ayat 21. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh kepadamu. Dikata Paulus ya, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertingkah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Kita harus objektif. Makanya Bapak Ibu, zaman sekarang masih banyak orang yang jadi penjilat gitu. Kalau ngomong di depan kita, waduh, kayaknya kita tuh udah dianggapnya dewa gitu. Tapi di luar kita dia ngomongin kita. Makanya saya mengharapkan sungguh Bapak Ibu perhatikan ini. Ini bukan dalam konteks gereja saja. Di kehidupan di dunia di luar gereja jauh lebih banyak, saudara. Di gereja aja ada, apalagi di luar. Maka saya selalu mengatakan, udah, kalau ada orang muji-muji kita itu masukin telinga kiri, keluar telinga kanan. Nggak usah terlalu gimana sama orang yang muji-muji kita. Cuma banyak yang muji-muji kita itu ya, maafkan saya, penjilat-penjilat. Ya, orang memuji seseorang itu lumrah ya, natural ya. Saya kadang-kadang juga memuji seseorang. Ya.
Tapi kalau orang itu terus memuji-muji berlebih-lebihan, Bapak Ibu kan pasti bisa menilai kan. Aku kayaknya yang gue lakuin biasa aja, kenapa dia puji-puji gini. Ya udah, masuk telinga kiri keluar telinga. Gak usah dianggap terus orang yang akhirnya mengkritik kita juga akhirnya baperan juga. Terus akhirnya kita nggak temenan. Ya jangan gitu juga, saudara. Jadi kita harus objektif dalam melihat pujian maupun kritikan yang ditujukan orang kepada kita. Kalau kritikannya memang kita anggap pas, ya kita berubah aja, kita mengubah diri aja. Oh, ternyata aku berbuat seperti ini, nggak kepikiran ternyata ada orang yang nggak suka. Terus kita doa sama Tuhan, ini prinsipnya yang apa yang benar ya? 3 prinsipnya yang kita pegang, caranya kita berubah. Itu yang saya bilang ya, kontennya harus benar. Soal kontainernya bisa macam-macam. Jadi yang penting kita ngomongin yang benar. Nanti sudah di 2022 tunggu ya. Nanti kita punya TikTok, kita punya Instagram yang saya mau perbaharui juga. Nanti juga akan diupload juga di YouTube sih. Akan ada banyak program-program yang kalau saudara mungkin dengerin, loh Pak Pasir kok tiba-tiba bikin program lebay gini sih, ya kayak orang dunia gitu ya. Ya, karena saya mau pakai itu semuanya. Tapi lihat isinya, kontennya. Jangan lihat kontainernya. Hari-hari gini anak-anak yang di bawah usia saya yang umurnya 40 tahun ke bawah itu dengan TikTok, dengan Instagram begitu sangat familiarnya, apalagi anak-anak milenial. Ya. Saya pun gara-gara bikin program ini melihat program TikTok itu nggak semuanya jelek. Ya ada yang jelek lah, ada yang nggak bagus juga, yang joget-joget nggak jelas, pakai baju bikini nggak jelas, ya itu mengganggu juga. Kalau saya jujur mengganggu, itu nggak benar. Tapi ternyata ada peluang juga ya untuk bisa menyampaikan kabar baik lewat TikTok itu dengan baik. Nggak harus melulu dengan khotbah, dengan bahasa-bahasa pakai video-video sederhana. Nanti lihat aja saudara. Lagu-lagunya pun saya nggak pakai lagu-lagu rohani semuanya. Saya pakai lagu-lagu dunia juga ada. Karena lagu-lagu dunia itu ada yang bagus juga isinya. Ya. Jadi kita harus bisa objektif dalam melihat apapun juga. Itu yang ditekankan oleh Paulus ya di ayat 21, jangan berprasangka dan bertindak sesuatu tanpa memihak ya. Jadi kita harus benar-benar objektif. Ayat 22, janganlah kau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang, janganlah terbawa-bawa dalam dosa orang lain, jagalah kemudian diri ya. Jangan terlalu, kita boleh tumpangi tangan orang, tapi jangan dikit-dikit tumpangi tangan ya. Jadi kadang-kadang kita akhirnya sering numpangi tangan, akhirnya orang itu cerita, dan ceritanya dia ini tentang orang lain, kita percayai padahal belum kita dengarkan versi dari orang lain. Banyak kita tuh begitu Bapak Ibu ya. Kita kalau dapat cerita dari satu sisi, itu mulu yang kita dengar karena dekat dengan kita akhirnya sepakat atau menjudge atau menilai juga orang yang sedang diomongin ini oleh teman kita ini jahat. Tapi ketika kita akhirnya dengar versinya orang ini, kita akhirnya bisa melihat dengan objektif. Makanya dalam konseling pernikahan, dalam konseling pranikah, saya selalu mensyaratkan 2 orang suami istri datang. Andai kata yang mau curhat cuman perempuannya doang atau laki-lakinya doang ya, saya akan dengarkan. Tapi nggak akan langsung saya pahami bahwa wah, ini si ibu ini cerita suaminya begini-gini. Wah, si suami ini, si bapak ini cerita isinya begini-gini. Saya nggak langsung menjudge karena saya belum dapat versi dari pihak seberangnya. Tapi saya coba akan mendoakan dulu. Ya, si istrinya, fokusnya sama istrinya. Ya, fokusnya sama si suami ini. Karena mereka yang datang kepada kita tanpa membawa pasangannya kan. Lo dulu yang berubah lah. Ya. Bu, lo kalau bilang suami lo begitu, suami lo sekarang nggak ada, gue nggak bisa ngomong apa-apa. Lo dulu yang berubah. Gini-gini nih, saya doain. Sampai nanti suaminya bisa datang atau datang berdua, baru kita konfrontir ceritanya supaya kita dapat angle yang benar. Ada banyak suami dituduh selingkuh, emang pernah selingkuh tapi sudah tidak dilakukan lagi. Dulu selingkuh tapi istrinya masih dendam aja. Si suami akhirnya cerita sama saya pun dulu selingkuh itu Pak, sebenarnya kondisi gini kan saya tidak terlayani gini karena dia begini. Nah akhirnya tahu kan, meskipun selingkuh itu salah ya, tapi suami ini ngelakuin selingkuh tuh udah bertahun-tahun yang lalu, cuma kilaf, dan itu pun dia ada reasonnya. Tapi setelah dia menyesal, dia bertobat ya, dia nggak mau melakukan lagi kesalahan itu,
Tapi si istri ini selalu kalau ada masalah ngungkit lagi. Nah berarti kan ini yang saya dengar dari istri, dia Pak suami saya selingkuh. Padahal selingkuh yang dilakukan suami itu 1 kali doang. Di masa lalu itu pun kilaf sudah diakui sama si istri ini, tapi si istri ini selalu menceritakan kepada orang-orang suaminya tuh selingkuh. Seolah-olah kesannya akhirnya kita tangkap suaminya ini tukang selingkuh, padahal tidak, saudara. Tangkap ya. Nah ini kan harus dikonfrontir dulu. Itu makanya kita akhirnya harus tadi melayani Tuhan tuh sudah dengan seni, saudara. Jagalah kemurnian, jangan terbawa-bawa dalam dosa orang lain. Kalau kita hanya dengan si perempuan istri ini ya, suami selingkuh, kita akhirnya ngikutin dia. Ketemu sama si laki-laki ini, wah itu tukang selingkuh. Padahal belum tentu. Ya akhirnya kita terbawa dalam dosa gitu ya. Jadi maksud saya kalau kita hanya dapat versi 1 saja. Ya saya pernah melayani orang yang sudah cerai nih, cerai hidup nih. Ya. Terus kalau ngobrol sama saya nih, dia jelekin pasangan dia yang sudah diceraikan itu. Yang sekarang udah nggak tahu lagi kemana. Jadi dia seolah-olah melegitimasi bahwa dia bercerai itu karena si pasangannya di masa lalu ini. Sehingga saya yang baru kenal dia setelah dia, yang baru ketemu dia setelah dia bercerai ini, ya akhirnya kalau saya nggak bijaksana kan saya menganggap, wah orang ini bercerai karena si pasangannya lu bajingan. Padahal belum tentu, saudara. Belum tentu. Karena saya nggak kenal atau nggak dapat cerita dari pasangannya ini ya. Makanya jangan terlalu percaya sama orang yang begini dalam arti kesaksiannya. Ya udah simpen aja gitu. Oh tahu aja. Lihat aja nanti setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kita berteman dia bagaimana. Kalau memang sikapnya bagus, attitude-nya bagus, ya kita kayaknya berpraduga boleh dong. Oh dulu di masa lalunya dia bercerai makanya mungkin suaminya atau istrinya dulu yang nggak bener. Ini orang baik kok. Tapi kalau selama pertemanan kita ini orang yang nggak bener, ya akhirnya kita bisa boleh dong berpraduga juga dong. Wah dulu nggak heran mungkin bercerai gara-gara emang karakternya begini, kepala batu, mau menang sendiri. Nah kau sadar ya, jadi sama-sama kita belajar. Ayat 23, janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkan anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Ini nasihat pribadi kepada Timotius yang Paulus secara spesifik tahu kelemahan dari Timotius ya, perutnya sering terganggu. Makanya dinasihati kalau minum jangan pakai air putih aja, ya, jangan minum air aja, tapi campur anggur dikit supaya pencernaanmu baik. Ayat 24, dosa beberapa orang menyolok seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan, tapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Demikianlah perbuatan baik itu segera nyata, dan kalau tidak demikian ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Jadi dialah waktu intinya yang mendahului, yang menguji. Jadi ada kadang-kadang dosa itu yang kita lihat dari orang tuh kayaknya besar, cepat banget gitu ya. Tapi ada juga setelah dibawa ke pengadilan atau diadili gitu ya, ternyata di pengadilan terbukti bahwa dosanya orang yang dituduhkan itu ya ternyata nggak terlalu besar. Dosa orang ini yang justru besar. Jadi kan kita sering ya ngebaca gitu ya, ada misalnya perceraian suami istri ya, artis gitu misalnya. Kita kalau baca dari dari infotainment, dapat dari berita dari sosial media, ini kayak pasangannya si suaminya mah yang nggak bener ini bla 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 bla, atau istrinya nggak bener nih bla 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 bla. Karena kita kebetulan dapat versinya yang di infotainment itu karena satu pihak saja yang sering wawancara ya, konferensi pers, sedangkan pihak lainnya lebih baik diam gitu. Jadi yang ke blow up kan yang ini. Jadi kita menganggap yang tidak mau cerita ini yang memang nggak bener gitu. Tapi pas di pengadilan kita tahu bahwa akhirnya yang diam ini ya mau nggak mau ngutarakan dong di pengadilan itu. Kenapa dia begini? Ternyata orang yang pasangannya inilah yang nggak benar. Jadi biarlah kita waktu yang menguji, baik itu dosa, baik itu perbuatan baik. Ya. Jadi ada orang yang berbuat baik itu benar-benar baik, ada yang berbuat baik karena maksud tersembunyi, itu biarlah waktu nanti. Makanya saya selalu mengatakan dalam bahasa saya, ayo sabar dulu. Ya, ada orang bersaksi bagus, punya kesaksian bagus gitu ya, pertobatannya. Sabar dulu, uji aja dengan waktu. 10 tahun lagi bagaimana dia. Ya.
apakah masih sama dengan kesaksiannya yang hari ini? Sebab namanya kalau kesaksian hari ini kan ya bisa hiperbola, bisa bertambah-tambah, bisa fake, saudara. Apalagi kalau kita nggak kenal orang itu. Jadi waktu itu nggak akan berbohong. Ya. Saya ngomong begini pun, ya kalau hari ini kau dengar mungkin langsung percaya, tapi waktu nggak akan bisa berbohong. Saudara uji aja omongan saya ini, pengajaran-pengajaran saya di tahun-tahun yang silam, di tahun-tahun yang ke depan. Apakah masih sama? Kalau saudara sudah kenal saya misalnya sejak belasan tahun yang lalu saya berkhotbah, ya, saudara bisa uji lagi tuh pengajaran saya, sikap saya soal prinsip hidup, apa masih sama apa tidak. Waktu tuh nggak akan bisa berbohong. Jadi sama-sama kita belajar hari ini bahwa kita harus menjadi orang yang bijaksana. Ya. Paulus mengajarkan sesuatu yang luar biasa kepada Timotius, dan kita hari ini sebaiknya melakukannya juga. Ya. Semoga diberkati, dan saya berharap kita semua hari ini lewat Timotius pasal 5 dapat berkat yang luar biasa. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Ya, kita akan akhiri program kita malam hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam minggu, ya. Saudara nanti istirahat yang baik. Besok kita bangun pagi-pagi beribadah, ya. Dan besok karena di tempat kami jaringan internetnya lagi jelek yang minta ampun di gereja, saudara, ya. Dan di apartemen itu tidak bisa semua provider masuk. Bahkan di wilayah tempat kami itu nggak bisa semua provider masuk, saudara, karena yang punya itu konglomerat. Jadi di daerah itu ya provider yang masuk ya provider milik mereka gitu ya. Jadi belum ada solusi ya. Bahkan ketika saya tanya apakah kalau ditingkatin ya kecepatannya atau buat download, buat uploadnya itu ya diperbesar dengan kita bayar lebih besar, itu ada jaminan. Itu pun juga tidak bisa jadi jaminan. Jadi akhirnya sambil menunggu apakah sekarang ini karena jaringan lagi memang hampir semuanya relatif kan, di rumah saya juga lagi naik turun begini sebenarnya. Sambil menunggu ya akhirnya daripada saudara ikut ibadah online di hari Minggu live streaming terus tiba-tiba terputus seperti beberapa minggu yang kemarin kan sering terputus itu ya. Kalau bagi saya terputus itu ya ibadah Minggu nggak boleh terputus, karena ibadah Minggu itu bukan cuma khotbahnya tapi ada rangkaian doa pembuka, pujian, penyembahan, firman, kemudian juga ada doa syafaat, pengumuman, dan juga doa berkat. Itu satu kesatuan, namanya ibadah tuh satu kesatuan. Jadi kalau terputus ya meskipun khotbahnya utuh tapi terputus berkatnya nggak Bapak Ibu dapatkan, itu bukan ibadah kalau bagi saya ya. Ibadah Minggu tuh ya harus utuh seperti itu. Makanya saya akhirnya ya sambil kita menunggu, saya lagi cari cara juga untuk sebagaimana bisa baik lagi. Maka untuk minggu besok mungkin sampai 2 minggu mendatang kita ibadah online, khusus online itu direkam. Jadi live streamingnya, ibadah live-nya, Bapak Ibu kalau wilayah Serpong sekitarnya silakan datang jam 11 ibadah di tempat kami. Terus hasil rekaman jam 11 itu akan kami tayangkan di jam 3 sore. Jadi ibadah online-nya agak sore. Ya butuh waktu untuk kami menyesuaikan diri sehingga nanti bisa kembali lagi di jam 11 atau di ibadah yang jauh lebih pagi lagi sebenarnya. Nanti kami lagi cari cara bagaimananya. Gitu ya, semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan semua tadi ya. Dan kita saya sebagai gembala mohon pengertiannya, karena ya kita nggak bisa punya skenario jauh lebih baik daripada itu untuk hari ini ya. Sebab pihak providernya aja nggak bisa kasih jaminan, dia juga bingung kenapa tiba-tiba putus jam 11 ke atas itu tiba-tiba tuh sering di gereja tuh sering fluktuatif ya. Dan kalau sudah putus ya untuk nyambung lagi ya kan nggak enak ibadah putus nyambung begitu kan. Jadi kita undur, jadi kita rekam aja. Kalau rekam kan nggak tergantung jaringan, nanti tinggal diupload. Jadi jam 3 sore Bapak Ibu dapat semuanya utuh. Jadi untuk beberapa minggu depan saya berharap pengertiannya untuk kita agak sore ibadah online ya. Kalau on-site-nya ibadah di gerejanya tetap nggak berubah jamnya. Itu ya saudara ya. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat
malam hari ini kami sudah belajar kebenaran-Mu dari Timotius pasal ke-5. Mampukan kami jadi pelaku firman, bukan cuma cakap jadi pendengar firman. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya. God bless you. Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.